semuanya. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan terkait dengan model analisis perumusan kebijakan untuk memenuhi tugas kebijakan kesehatan. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa model analisis perumusan kebijakan. Namun sebelum itu, apa sih model perumusan kebijakan itu sendiri? Model perumusan kebijakan merupakan salah satu alat penting yang digunakan untuk memahami dan menganalisis bagaimana kebijakan publik itu dirancang. Kemudian, model perumusan kebijakan itu juga berfungsi untuk menganalisis bagaimana kebijakan publik itu dikembangkan dan juga diimplementasikan. Dalam proses perumusan kebijakan terdapat berbagai pendekatan yang dikembangkan oleh para ahli untuk memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam pengambilan keputusan. Pendekatan-pendekatan ini mencerminkan berbagai perspektif, mulai dari pengambilan keputusan yang rasional, yang bersifat inkremental dan adaptif, serta interaksi antar aktor seperti kelompok kepentingan, masyarakat, dan pemerintah. Baik, di sini saya akan menjelaskan model-model yang dibuat oleh para ahli hebat, di mana salah satunya adalah seorang ahli terkenal yang kita kenal dengan Thomas Dye, di mana Thomas Dye merumuskan model analisis perumusan kebijakan ke dalam 7 model utama. Di sini saya akan menjelaskan 2 model pertama, yaitu yang pertama model sistem. Model sistem merupakan sebuah model di mana Thomas Dye merumuskan model ini dengan melihat kebijakan publik sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Artinya, di dalam model sistem itu terdapat berbagai elemen yang saling berinteraksi. Di dalam model ini, kebijakan dipandang sebagai hasil dari input atau masalah-masalah yang menjadi kebutuhan masyarakat, kemudian proses bagaimana masalah atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat itu kemudian diproses dan diimplementasikan, dan yang terakhir adalah proses output atau kebijakan yang dihasilkan. Model ini menekankan pentingnya konteks dan interaksi antara berbagai aktor dalam sebuah sistem. Dalam model ini terdapat beberapa elemen-elemen utama, di mana elemen utama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa terdapat 3 elemen utama, yaitu yang pertama input, merupakan masalah yang dihadapi masyarakat, itu berupa data, informasi yang relevan dengan kebutuhan atau aspirasi masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah proses. Proses itu di mana tahapan ini sudah masuk kepada tahapan untuk masalah-masalah itu diidentifikasi, agenda kebijakan dibentuk, alternatif solusi yang akan dirumuskan, kemudian keputusan yang akan diambil untuk menghadapi input atau masalah-masalah yang sedang terjadi tersebut. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah output, di mana setelah melalui proses atas input yang diberikan, proses output ini menghasilkan kebijakan-kebijakan atas dasar keputusan yang diambil berdasarkan proses yang telah dibuat. Salah satu contoh atau ilustrasi dari model sistem berdasarkan perumusan dari ahli Thomas Dye, misalkan pemerintah daerah menghadapi sebuah masalah kemacetan lalu lintas. Pada proses perumusan kebijakan dalam model sistem ini dapat digambarkan sebagai berikut, di mana yang pertama, pada proses input,
data menunjukkan bahwa kemacetan meningkat menyebabkan kerugian ekonomi dan juga berdampak pada lingkungan pada daerah itu sendiri. Lalu proses yang dilakukan adalah pemerintah atas dasar data-data dari masalah tersebut atau atas laporan-laporan mengenai kemacetan yang meningkat atas daerah tersebut, pemerintah kemudian mengadakan pertemuan dengan pemangku kepentingan seperti pengusaha, kemudian warga-warga yang mungkin menjadi perwakilan, kemudian ahli transportasi untuk mendiskusikan masalah ini. Mereka mengidentifikasi beberapa alternatif seperti pembangunan jalan baru, kemudian peningkatan transportasi umum, atau penerapan kebijakan kendaraan untuk membatasi kendaraan-kendaraan tertentu seperti pembangunan jalan tol di Jakarta. Itu prosesnya itu mungkin untuk mengatasi masalah itu, pemerintah mengadakan sebuah kesepakatan untuk membedakan atas plat atau motor dan mobil yang mungkin memiliki jalur lalu lintas yang berbeda untuk membatasi kemacetan yang terjadi pada daerah tersebut. Lalu atas musyawarah dan kesepakatan tersebut, akhirnya dibuatlah sebuah output atau kebijakan yang dihasilkan dari kesepakatan tersebut. Bagaimana kebijakan yang dihasilkan itu adalah peningkatan anggaran untuk transportasi umum dan pembangunan jalur kendaraan seperti jalur sepeda untuk mengatasi persoalan dari masalah lalu lintas yang berada pada daerah tersebut. Selanjutnya, yang kedua, Thomas Dye juga merumuskan salah satu model analisis perumusan kebijakan, yaitu model elit massa, di mana model ini menggambarkan pembuatan kebijakan publik dalam bentuk piramida. Artinya, model ini itu menggambarkan ketika di mana masyarakat berada pada tingkat yang paling bawah, sedangkan elit pada ujung piramida dan aktor internal atau birokrasi pembuat kebijakan publik berada di tengah-tengah di antara masyarakat dan juga elit itu. Aktor internal birokrasi pembuat kebijakan publik atau pemerintah seharusnya menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat dan juga elit dalam kebijakan publik yang diambilnya. Akan tetapi, dalam model ini bukan sebagai abdi rakyat atau servant of the people, tetapi lebih sebagai kepanjangan tangan dari para elit, yaitu kelompok-kelompok kecil yang mungkin telah mapan atau yang kita kenal dengan the establishment. Hal ini disebabkan oleh kebijakan publik yang ditentukan semata-mata oleh kelompok elit, sehingga aktor pembuat kebijakan publik atau pemerintah hanyalah sekedar pelaksana-pelaksana dari kebijakan publik yang telah ditetapkan. Kebijakan publik dibuat oleh elit yang seharusnya merupakan aktor eksternal. Maka, kebijakan publik itu disusun berdasarkan kepentingan kelompok elit dan tuntutan dan keinginan rakyat banyak atau massa tidak diperhatikan. Kelompok elit digambarkan dalam model ini sebagai yang mampu bertindak, berbuat untuk kepentingan mereka sendiri dalam suatu kondisi masyarakat yang bersifat apatis, kerancuan informasi, sehingga masyarakat yang kemudian menjadi lebih pasif. Kebijakan publik mengalir dari atas ke bawah, yaitu dari golongan elit ke golongan massa. Kebijakan publik yang seharusnya menggambarkan kepentingan atau tuntutan rakyat, tetapi dalam model ini, rakyat malah bersifat apatis dan buta terhadap informasi akibat tekanan dari elit, sehingga kelompok elit mampu membentuk dan juga mempengaruhi massa melalui kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan. Elitisme, menurut Thomas R. Dye, merupakan kebijakan publik yang tidak begitu mencerminkan keinginan rakyat, tetapi keinginan elit.
Perubahan dan pembaruan terhadap kebijakan publik terjadi hanya jika ada peristiwa-peristiwa yang mengancam sistem politik atau kedudukan elit itu sendiri. Salah satu contoh dan ilustrasi dari model elit massa menurut Thomas Erdős itu seperti pada masa Prancis di bawah kepemimpinan Raja Louis XIV, terdapat kaum bourgeois sebagai kelompok elit bangsawanan, di mana elit ini yang menyusun kebijakan publik dan mempengaruhi Raja Louis XIV untuk segera menetapkan di mana kebijakan publik tersebut hanya memperhatikan kepentingan elit tersebut. Selanjutnya, pada masa sekarang, contoh yang dapat dilihat seperti dalam konteks kebijakan kesehatan, di mana elit-elit seperti perusahaan farmasi, kemudian dokter, dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan dengan lobi dan sumbangan politik. Sementara itu, massa seperti pasien dan juga masyarakat umum mungkin tidak memiliki akses yang sama untuk mempengaruhi keputusan tersebut. Berdasarkan contoh tersebut, ilustrasi yang dapat dibuat, elit itu berupa perusahaan farmasi yang melobi untuk mendapatkan persetujuan obat baru. Kemudian massa itu dapat berupa masyarakat yang menginginkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. Namun kembali lagi semuanya itu tidak dapat tersampaikan karena dipengaruhi oleh orang-orang elit seperti perusahaan farmasi yang membuat atau melobi politik untuk mempengaruhi kebijakan berdasarkan kebutuhan elit itu dan bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dan proses yang dibuat, perusahaan farmasi kemudian mempengaruhi legislator untuk mendukung kebijakan yang menguntungkan mereka, sementara massa berusaha untuk menyuarakan keputusan atas kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan mereka melalui kampanye kesehatan atau demo-demo tertentu. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep model kelompok. Nah, model kelompok sendiri memiliki pengertian bahwa suatu kebijakan publik itu ada karena terdapat interaksi serta persaingan antara kelompok-kelompok berkepentingan yang ada dalam suatu masyarakat. Maksudnya itu adalah, dalam suatu masyarakat tentunya terdapat kelompok-kelompok berkepentingan yang memiliki tujuan serta nilai-nilai yang berbeda. Oleh sebab itu, kelompok-kelompok berkepentingan ini akan melakukan berbagai cara, misalnya mereka akan melakukan pelobian, lalu demonstrasi dan juga kampanye dengan tujuan utama agar mereka dapat memengaruhi pemerintahan yang ada sehingga kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat sesuai dengan kepentingan yang mereka miliki. Namun, kita ketahui bahwa akses ke pemerintahan dan juga sumber daya politik yang ada tentunya tidak dapat terdistribusikan dengan baik atau secara merata kepada seluruh kelompok-kelompok berkepentingan yang ada. Oleh sebab itu, dalam hal ini pemerintah akan memiliki peran sebagai mediator atau wasit yang bertugas menengahi antar kelompok-kelompok ini sehingga tidak terjadi konflik, lalu pemerintah akan membuat kebijakan yang sesuai dan seimbang antara kelompok-kelompok berkepentingan yang ada. Selanjutnya kita akan masuk ke ilustrasi dan juga contoh dari model kelompok. Model kelompok bisa kita gunakan untuk membantu menganalisis kebijakan-kebijakan publik, misalnya ada kebijakan politik, kebijakan ekonomi, dan juga kebijakan kesehatan. Serta model ini dapat membantu kita memahami mengapa suatu kebijakan publik itu dibuat dan bagaimana peran kelompok-kelompok berkepentingan dalam pembuatan kebijakan ini. Nah, di sini saya akan mengambil contoh yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Artinya, contoh ini berkaitan dengan kebijakan kesehatan, di mana kasusnya itu adalah terjadi peningkatan harga pada obat-obatan. Nah, dalam kasus ini, maka akan terdapat beberapa kelompok yang ikut mengambil peran dalam kasus yang terjadi ini. Misalnya itu dari kelompok konsumen atau organisasi masyarakat, di mana mereka pastinya akan melakukan protes karena terdapat kenaikan harga obat-obatan yang terjadi. Lalu, pada kelompok lain yaitu kelompok produsen, nah mereka akan melakukan pelobian terhadap pemerintahan
agar kenaikan harga obat-obatan ini tetap terjadi dengan alasan terdapat kenaikan biaya produksi obat-obatan. Nah, pemerintah tentunya akan mempertimbangkan asal-usul saran dari kedua kelompok ini. Lalu pemerintah dapat membuat suatu kebijakan, misalnya yaitu membuat kebijakan dengan membatasi kenaikan harga yang terjadi pada obat-obatan. Lalu mereka akan memberikan subsidi-subsidi pada jenis-jenis obat-obatan tertentu. Selanjutnya ada model rasional. Model rasional beranggapan bahwa kebijakan dipandang sebagai pencapaian tujuan yang dilakukan secara efisien. Hal ini karena keputusan kebijakan yang diambil harus berdasarkan pada 3 hal penting, yaitu yang pertama, analisis yang komprehensif terhadap suatu permasalahan, yang kedua yaitu alternatif solusi, dan yang ketiga, konsekuensi apa yang akan terjadi pada setiap alternatif. Di sini, pembuat kebijakan akan berperan sebagai aktor rasional, di mana mereka akan berusaha untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan yang ada. Nah, tujuan utama dari adanya model rasional yaitu untuk menciptakan suatu kebijakan publik yang optimal, di mana kebijakan ini akan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat dengan biaya yang minimal. Model rasional tentunya memiliki ilustrasi dan juga contoh nyata yang dapat diterapkan dalam pembuatan kebijakan publik yang ada. Di sini contoh nyata yang saya ambil berkaitan dengan kebijakan kesehatan. Misalnya pada permasalahan peningkatan kasus penyakit menular di suatu wilayah. Ketika masalah atau kasus ini terjadi, maka hal pertama yang wajib dilakukan adalah melakukan analisis. Analisis di sini meliputi yang pertama, pengumpulan data penyebab penyakit, lalu yang kedua faktor risiko, dan yang ketiga pola penyebaran. Hal ini kemudian didukung dengan melakukan identifikasi terkait dengan alternatif dan solusi apa yang kira-kira dapat dilakukan untuk menanggulangi kasus ini. Misalnya yaitu imunisasi, lalu melakukan penyuluhan kesehatan. Nah, kedua hal ini dapat lagi didukung dengan melakukan evaluasi terkait dengan efektivitas serta biaya yang diperlukan agar kedua hal tersebut yang sebelumnya sudah saya sebutkan dapat dilakukan dengan baik. Nah, setelah melakukan beberapa hal ini, maka kita akan dapat menemukan kira-kira solusi atau alternatif apa serta strategi apa yang dapat dilakukan agar masalah penyebaran atau peningkatan kasus penyakit menular di suatu wilayah itu dapat dikurangi secara signifikan. Baik, ini saya akan menjelaskan model institusional dalam perumusan kebijakan, di mana model ini yang model tradisional dan fokus model ini terletak pada struktur dan organisasi pemerintah. Contohnya itu legislatif, edukatif, dan yudikatif. Menurut Thomas RDA, alasan lembaga-lembaga pemerintah memiliki hubungan yang kuat dalam merumuskan kebijakan karena ada 3 hal, yaitu yang pertama, lembaga pemerintah berwenang memberikan pengesahan terhadap kebijakan yang diambil. Terus yang kedua itu karena lembaga pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberi sifat universal, di mana kebijakan publik dapat disebarluaskan dan dipatuhi oleh semua masyarakat. Terus yang ketiga itu karena hanya pemerintah yang berhak untuk memonopoli untuk memaksakan kebijakan. Contoh dalam model institusional ini yaitu Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia, di mana BPJS Kesehatan sebagai lembaga informal untuk mencapai tujuan kebijakan kesehatan yang luas. Yang berikutnya yaitu model inkremental. Menurut pandangan Limbaugh, para pembuat keputusan mengembangkan kebijakan ini melalui suatu proses pembuatan membandingkan keberhasilan dengan keputusan yang lalu. Proses ini dibuat karena adanya kesalahan dan serangkaian percobaan. Karena model ini dikembangkan secara bertahap dari keputusan yang lalu dan keputusan sekarang. Contohnya yaitu dalam model instrumental yaitu Jaminan Kesehatan Nasional, yang dimana awalnya hanya untuk populasi tertentu dan masyarakat miskin. Nah, sekarang sudah lebih berkembang dan diperluas kepada ketenagakerjaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait model yang ketujuh, yaitu model mix scanning.
Model mixed scanning adalah pendekatan pengambilan keputusan yang menggabungkan elemen-elemen dari model pengambilan keputusan lainnya, yaitu model rasional komprehensif dan model inkremental. Menurut Ezzoni, ia berpendapat bahwa model rasional komprehensif yang menekankan pada analisis menyeluruh terhadap semua alternatif seringkali tidak praktis karena keterbatasan informasi dan waktu. Di sisi lain, model inkremental yang hanya mempertimbangkan perubahan kecil dari kebijakan yang ada dapat mengabaikan masalah-masalah penting yang memerlukan perubahan besar. Model mixed scanning dikembangkan oleh Amitai Ezzoni sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan dari model rasional komprehensif dan model inkremental. Model ini menggabungkan pendekatan rasional komprehensif yang menekankan analisis mendalam dan menyeluruh dengan pendekatan inkremental yang lebih fokus pada perubahan bertahap dan penyesuaian kecil. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keseimbangan antara pengambilan keputusan yang ideal dan pengambilan keputusan yang realistis. Baik, selanjutnya ada contoh model mixed scanning. Dalam hal ini, kami mengambil contoh penerapannya dalam kebijakan kesehatan, yaitu penanggulangan pandemi COVID-19. Pada awal pandemi COVID-19, pemerintah melakukan analisis terkait dengan data epidemiologi global, rekomendasi WHO, dan sistem kesehatan nasional. Dalam hal ini, mencangkup seperti menganalisis penyebaran penyakit atau virus, analisis kebutuhan rumah sakit, dan penelitian vaksin. Dalam hal menganalisis ini, termasuk dalam pemindaian rasional komprehensif. Kemudian, seiring berjalannya waktu, kebijakan disesuaikan berdasarkan data lokal, tingkat vaksinasi, dan munculnya varian baru. Dalam hal ini, mencangkup perubahan protokol kesehatan, pembatasan perjalanan, dan strategi vaksinasi. Ini termasuk dalam pemindaian inkremental, di mana model ini dapat membuat perubahan secara bertahap dan penyesuaian sesuai keadaan lingkungan dan informasi terbaru. Selanjutnya untuk model yang ke-8 yaitu model Kerbeken. Marx dan Olsen mengusulkan apa yang disebut model kaleng sampah dari pembuatan keputusan yang menolak rasionalitas dan menerima irasional. Model ini menggambarkan pengambilan keputusan sebagai proses yang tidak terstruktur di mana masalah, solusi, dan peserta bertemu secara acak. Keputusan diambil ketika ada kecocokan antara masalah dan solusi yang tersedia, mencerminkan kompleksitas dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Dalam model ini ada beberapa elemen utama, yaitu yang pertama masalah, terkait dengan isu yang perlu diatasi dan sering muncul secara bersamaan. Yang kedua ada solusi, yaitu alternatif yang diusulkan untuk mengatasi masalah. Yang ketiga yaitu peserta, di mana individu atau kelompok yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu keputusan, terkait dengan hasil dari interaksi antara masalah, solusi, dan peserta. Dalam model ini juga terdapat proses. Yang pertama, proses pengumpulan masalah dan solusi. Terkait dengan masalah dan solusi dikumpulkan tanpa urutan yang jelas. Yang kedua, interaksi peserta. Peserta berinteraksi dan membawa masalah serta solusi mereka. Yang ketiga, pencocokan. Keputusan diambil ketika masalah dan solusi bertemu secara kebetulan. Yang keempat, keputusan yang diambil. Keputusan mungkin tidak optimal, tetapi merupakan hasil dari interaksi yang terjadi. Contoh kasusnya pada model ini yaitu kebijakan penanggulangan kemacetan lalu lintas di kota A. Yang pertama masalah. Masalahnya yaitu terjadinya kemacetan lalu lintas yang parah. Yang kedua yaitu solusi yang diusulkan, yaitu dengan membangun jalan baru, meningkatkan transportasi umum, dan mendorong penggunaan sepeda. Yang ketiga yaitu peserta, terkait dengan pemerintah kota, pengusaha, LSM, dan masyarakat. Yang
Keempat yaitu proses, yaitu dalam rapat solusi yang diusulkan oleh peserta yang lebih berpengaruh mungkin diadopsi meskipun ada alternatif lain. Yang terakhir yaitu keputusan, yaitu kombinasi solusi yang diambil seperti membangun jalan baru dan meningkatkan transportasi umum. Kelebihan dan kekurangan model ini yaitu kelebihannya mencerminkan realitas pengambilan keputusan yang kompleks dan tidak terstruktur. Kekurangannya yaitu keputusan yang diambil mungkin tidak optimal dan sulit untuk diprediksi. Model Galbraith membantu memahami dinamika pengambilan keputusan dalam konteks kebijakan publik yang seringkali tidak terduga dan melibatkan banyak faktor. Baik, kesimpulan dari presentasi kami yaitu perumusan kebijakan publik merupakan proses kompleks yang melibatkan beberapa aktor kepentingan dan faktor. Tidak ada satu model yang sempurna dan pilihan model yang tepat tergantung pada konteks dan sifat masalah yang dihadapi. Dengan memahami berbagai model dan faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan, kita dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik dan mencapai hasil yang lebih baik bagi masyarakat. Sekian hasil presentasi kami, semoga bermanfaat.